Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato dalam penutupan Rakernas PDI Perjuangannya. Maksud kami PDI Perjuangan, selengkapnya kita simak bersama. Saudara-saudara sekalian yang saya sayangi, bagi kita, pemilu adalah pertarungan ide dan gagasan untuk menyelesaikan masalah rakyat yang selalu akan saya sebut akar rumput, dan selanjutnya berjuang merebut masa depan dan memberikan harapan pada mereka. Dengan mendapatkan kepercayaan rakyat, PDI Perjuangan memastikan bahwa apa yang menjadi perhatian utama Presiden Jokowi berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara, hilirisasi industri sebagai sebuah jalan berdiri di atas kaki sendiri, dan percepatan pembangunan koridor strategis di seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Bahkan kami sedang menggodok kalau sekiranya kami insya Allah menjadi menang akan semakin dipercepat, karena kita berpengalaman setelah 2 periode di pemerintahan. Demikian halnya pembangunan sumber daya manusia Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dengan meletakkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggalakkan riset dan inovasi. Alhamdulillah, Presiden Jokowi telah memberikan tugas pada kami dan telah berbentuk yang namanya Badan Riset Inovasi Nasional. Rakernas 3 ini, partai ini telah mempersiapkan visi misi calon presiden. Visi misi partai ini bukanlah sekedar perencanaan jangka pendek. Ia adalah overall planning yang bersifat semesta dan berencana. Cakupan dari overall planning tersebut dimulai dari komitmen agar fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sebagai sebuah keterangan, dan ini menjadi tema Rakernas, kepada media saya dengan segala hormat tidak menjadikan yang namanya tagline kita ini menjadi polemik, karena ini sebetulnya perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saudara-saudara, perhatian terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi jati diri pergerakan kepartaian kita. Landasan ideologisnya sangatlah jelas, sebab Pancasila adalah ideologi pembebas. Pancasila yang digali oleh Bung Karno meletakkan keberpihakan politik selalu pada wong cilik, rakyat petani yang merupakan soko guru negeri, demikian halnya nelayan dan buruh. Karena itulah jangan pernah lelah berjuang bagi terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyat secara progresif. Kalau secara progresif itu maju ke depan. Jadikan hal itu sebagai pijakan terpenting di dalam menyusun seluruh yang disebut overall planning, perencanaan kesemuanya yang akan diperjuangkan bersama oleh seluruh 3 pilar partai, yakni struktural partai, legislatif partai, dan eksekutif partai di semua tingkatan. Dengan menyelesaikan kemiskinan rakyat, pada saat bersamaan kita gembleng manusia-manusia Indonesia dengan pendidikan yang memerdekakan mereka dari kebodohan dan kemiskinan. Hanya dengan cara menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi tepat guna, bangsa ini baru bisa maju. Tidak ada bangsa maju tanpa perhatian serius terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Hadirin sekalian, loncatan kemajuan bangsa terjadi apabila secara dini kita mempersiapkan bonus demografi.
Presiden telah menjelaskan dan memerintahkan, dan waktunya hanya 13 tahun dari tahun 2023. Melalui peningkatan seluruh sumber daya nasional agar produktif, berdaya saing, dan menjawab apa yang dibutuhkan rakyat. Karena itulah mulai dari hal yang fundamental, bagaimana agar Indonesia berdaulat dengan bidang pangan misalnya. Saya telah memerintahkan untuk dari jauh hari untuk menanam 10 tanaman pendamping beras, yakni jagung, talas, sukun, pisang, sorghum, umbi-umbian, sagu, porang, ketela, dan hanjeli yang akan selalu relevan, terlebih kita kalau akan menghadapi kemarau panjang. Saya ingatkan sekali lagi bahwa masalah pangan adalah mati hidupnya negeri. Selain itu, melalui testimoni para kepala daerah PDI Perjuangan yang telah berhasil mengatasi kemiskinan ekstrim seperti contoh-contoh di Solo, Surabaya, Banyuwangi, Semarang, Tidore, Kepulauan, dan masih banyak yang lain, semakin mendorong rasa percaya diri kita bahwa kemiskinan ekstrim itu sebenarnya bisa diatasi. Instruksi saya agar setiap kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk mengembangkan pusat data orang miskin bersifat wajib. Dengan data orang miskin yang akurat, harus dengan nama, dengan alamat. Program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dengan melihat aspek-aspek sosial, beri kehidupannya, dan bagaimana tumbuh daya juangnya. Saya berbicara dengan Bapak Presiden, saya mengatakan saya setuju sekali kalau segera melaksanakan demografi itu untuk diinformasikan secara luas, terutama antara lain dalam rangka menyelesaikan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Memang dengan program stunting itu sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia itu harus ikut serta di dalam pembebasan dari stunting menjadi 0%. Karena saya katakan kalau tidak itu akan menjadi beban negara, dan bagaimana kita akan menjalankan untuk menaikkan yang namanya 13 tahun itu. Kalau beban negara anak stunting itu sampai hari ini, supaya saudara-saudara wartawan ketahui, belum ada obatnya. Jadi, dan yang paling sangat mengkhawatirkan, mereka rata-rata IQ-nya itu rendah. Saudara-saudara sekalian, politik itu berbicara tentang kehidupan rakyat agar memiliki pekerjaan yang layak, cukup sandang, pangan, dan papan, serta harapan lebih baik bagi masa depan. Pertanyaannya yang selalu terpikirkan oleh saya, dan ini sebetulnya kewajiban seluruh anak bangsa, masa depan yang seperti apa yang kita inginkan? Karena biasanya selalu hanya berbicara masa depan. Padahal masa depan itu harus di-create. Selain berbagai program strategis meningkatkan taraf kehidupan rakyat, saya berbangga bahwa PDI Perjuangan juga menempatkan laut sebagai jalan masa depan kita. Daratan Nusantara, dan ini sebenarnya selalu disebut secara resmi 17.000 pulau. Ketika saya menjadi presiden, saya meminta untuk membuat sebuah penelitian ulang berapa sebenarnya pulau-pulau di seluruh Indonesia. Pada waktu itu telah tersebutkan sebenarnya bukan 17.000 tetapi 22.000. Tetapi karena ini sudah sebagai sebuah keputusan, maka
menurut saya ini harus diteliti ulang. 17.000 pulau harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya melalui politik tata ruang, pembangunan koridor strategis, dan sekaligus memastikan keberpihakan partai terhadap kelestarian lingkungan. Sebagai contoh, saya telah menginstruksikan kepada Gubernur Bali yang juga adalah Ketua DPD bahwa untuk membuat sebuah masa depan, konsep masa depan 100 tahun Bali, karena harus betul dikompilasi dengan juga yang namanya perubahan lingkungan dan global warming, sehingga jangan pernah terlupakan bahwa kita ini satu-satunya negara kepulauan yang paling besar.